sejahtera dan sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Hari ini tentu kalian sehat semuanya. Walaupun belajar kita di rumah, saya berharap insya Allah kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pada hari ini masih tetap bisa belajar dengan baik. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, tidak salah kalau kita mengucapkan doa dulu atau berdoa, sehingga nanti apa yang akan kita peroleh dalam kegiatan belajar ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Buku yang saya pergunakan adalah Bahasa Indonesia kelas 10 karya Suherli dan kawan-kawan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah menggunakan nomina, kata benda untuk menginformasikan sesuatu yang diamati. Contohnya, kita ambil saja wayang. Wayang ini adalah jenis kata benda. Kemudian kita buat kalimat dengan kalimat pertunjukan wayang semalam suntuk. Wayang inilah yang kita kategorikan sebagai kata benda atau kata nomina. Selanjutnya, kaidah yang kedua yaitu menggunakan kata sifat atau adjektif, yaitu kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti seperti keadaan. Contohnya, keras, jauh, kaya. Contoh dalam kalimat, kita ambil saja yang menggunakan kata keras. Contoh dalam kalimat, pedagang bakso itu memukul mangkoknya dengan keras. Nah, keras inilah kita kategorikan sebagai kata sifat atau kata adjektif. Kaidah yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aksi, yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu objek sedang melakukan kegiatan atau tindakan aksi atau perbuatan. Contohnya, menyuarakan. Dalang bisa menyuarakan berbagai karakter suara tokoh. Nah, menyuarakan inilah yang kita kategorikan sebagai kata kerja aksi. Selanjutnya yaitu menggunakan istilah atau teks kata yang sering digunakan dalam peristilahan sesuai dengan topik atau tema yang tengah dibahas. Ini misalnya kita ambil saja istilah dokter, obat, apotek, dan penyakit. Istilah-istilah di bidang medis. Contoh dalam kalimat, pemerintah masih mencari jenis obat untuk virus COVID-19. Kaidah selanjutnya yaitu menggunakan kata benda konkret. Sebuah kata yang nyata benar-benar ada atau berwujud dalam dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Contoh, meja, kursi, papan, dan lain-lain. Dalam kalimat, papan tulis itu berwarna putih. Nah, papan tulis ini sebuah kata benda yang benar-benar dapat kita lihat, kita gunakan, kita raba, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat definisi, yaitu kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contoh ini kita ambil adalah, misalnya dalam kalimat, mamalia adalah binatang yang menyusui. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kalimat rincian, yaitu kalimat yang berisi penjelasan atau pemaparan
dan rincian dari kalimat utama secara mendetail. Contohnya, misalnya kita ambil contoh yakni, adalah, diantaranya. Contohnya kita ambil dari kata yakni dengan kalimat Warok adalah sosok dengan stereotip, yakni memakai kolor, berpakaian hitam-hitam, memiliki kesaktian dan gemblakan. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang materi kaidah kebahasaan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan tentang materi bahasa Indonesia di kelas 1 semester ganjil ini. Oke, ketemu lagi pada jam yang sama, dan jangan lupa pelajari materi selanjutnya ya. Sampaikan salam saya pada orang tua, tetap semangat. Semoga Andalah yang menjadi terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.